Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, berjanji akan menjatuhkan China, Meksiko, dan Kanada dengan tarif baru pada hari pertama masa jabatannya sebagai presiden pada Januari 2025 mendatang. Keputusan ini dilakukan sebagai upaya untuk menindak tegas imigrasi ilegal dan penyeludupan narkoba ke Amerika Serikat. Trump mengatakan bahwa segera setelah pelantikannya pada 20 Januari, ia akan menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif sebesar 25% pada semua barang yang berasal dari Meksiko dan Kanada. Ia juga mengatakan tarif tambahan sebesar 10% akan dikenakan pada China hingga pemerintah di sana memblokir penyeludupan opioid sintetis fentanyl dari negara tersebut. Jika Trump menindaklanjuti ancaman tersebut, hal itu akan menandai peningkatan ketegangan yang besar dengan 3 mitra dagang terbesar Amerika. Dalam sebuah postingan di platform Truth Social miliknya, Trump menyebut tarif pada Meksiko dan Kanada akan tetap berlaku hingga kedua negara tersebut memberantas narkoba, khususnya fentanyl, dan migran yang melintasi perbatasan secara ilegal. Dalam unggahan terpisah, Trump menyerang Beijing karena gagal menepati janji yang menurutnya dibuat oleh pejabat Cina untuk melaksanakan hukuman mati bagi orang-orang yang tertangkap mengedarkan fentanyl. Seorang juru bicara Kedutaan Besar Cina di Washington mengatakan, gagasan Cina yang dengan sengaja membiarkan prekursor fentanyl mengalir ke Amerika Serikat sepenuhnya bertentangan dengan fakta dan kenyataan. Pemerintahan Biden telah meminta Beijing untuk berbuat lebih banyak untuk menghentikan produksi bahan-bahan yang digunakan dalam fentanyl yang diperkirakan Washington telah menewaskan hampir 75.000 orang Amerika tahun lalu. Selama kampanye pemilihannya, Trump mengancam Meksiko dan China dengan tarif hingga 100% jika ia menganggapnya perlu, jauh lebih tinggi daripada yang ia terapkan selama masa jabatan pertamanya. Trump juga mengatakan bahwa ia akan mengakhiri status perdagangan negara yang paling disukai China dengan Amerika Serikat. Persyaratan paling menguntungkan yang ditawarkan Washington untuk tarif dan pembatasan lainnya. Tarif merupakan bagian utama dari visi ekonomi Trump, di mana ia melihatnya sebagai cara untuk menumbuhkan ekonomi Amerika Serikat, melindungi lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pajak. Ia sebelumnya mengklaim bahwa pajak ini tidak akan menjadi beban bagi Anda, tetapi beban bagi negara lain. Namun hal ini hampir secara universal dianggap menyesatkan oleh para ekonom. Perang dagang Amerika dan China makin panas. AMD dan Intel kena imbasnya. Wah, perang dagang antara China dengan Amerika Serikat kayaknya terus berlanjut nih. Berdasarkan laporan dari media Financial Times, China katanya bakal memberlakukan larangan penggunaan prosesor Intel dan AMD di komputer untuk kalangan pemerintahan. Selain itu, aturan baru tersebut kabarnya juga melarang penggunaan sistem operasi Windows dari Microsoft serta berbagai produk database luar negeri. Sebagai gantinya, komputer di pemerintahan China bakal memakai sistem operasi dan layanan dari dalam negeri. Pemerintah China dilaporkan sudah merilis daftar pengganti prosesor AMD dan Intel yang disebut aman dan terpercaya. Daftar tersebut terdiri dari total 18 prosesor termasuk prosesor dari Huawei dan perusahaan yang didukung pemerintahan Cina yakni Phytium. Aturan ini sendiri sudah diperkenalkan di Desember 2023 dan baru-baru ini mulai diterapkan. Adanya aturan seperti ini diperkirakan bakal berpengaruh signifikan terhadap Intel dan AMD. Pasalnya, China menyumbang 27% dari total 54 miliar US dollar penjualan Intel dan 15% dari 23 miliar US dollar pendapatan AMD tahun lalu. Namun, tidak diketahui secara pasti besaran penggunaan prosesor Intel dan AMD untuk pemerintahan China dibandingkan sektor privat di sana. Aduh, gimana nih tanggapan kalian tentang kabar ini?